Coba saya absen dulu, sudah lengkap belum anggotanya? Tamara Putri Siboro, mana Kak Tamara? Saya, Bu. Coba dibuka dulu. Nah, ini cantik. Mahasiswa saya, Masya Allah. Kak Sela Dara. Kak Sela Dara mana? Yang mana Kak Sela? Mana sih? Belum. Emang belum ke ini, Bu? Nah, ini udah baru muncul. Ya, cantik. Mahasiswa saya, Masya Allah. Kak Rohima, mana? Cantik-cantik ya teman-teman. Mana Kak Rohima? Masya Allah, cantik-cantik. Ya, mana Kak Rohima? Tadi, Bu. Belum dibuka ya? Mana sih? Oh ya, Udah, Ibu. cantik juga mahasiswa saya, Masya Allah. Kak Merlinda Rahmawati. Kak Saya, Merlinda. Ibu. Linda. Saya, Bu. Coba tunggu dulu. Merlinda. Kak Sela, Sela, Rohima, Merlinda, Tamara Siboro. Ya, oke. Oke, silahkan dimulai. Selamat siang, Ibu. Izin saya menjelaskan proposal bisnis kelompok saya. Jadi, kelompok saya ingin ini bisnis di clothing brand. Ya. Jadi, mereknya Mighty Luck. Jadi, clothing brandnya ini berfokusnya untuk fashion streetwear, Bu. Ya. Sekarang kan lagi marak tuh anak-anak zaman sekarang pakai baju-baju yang grafik abstrak atau gimana gitu, yang kayak kalau kata anak-anak sekarang anak-anak skena gitu, Bu. Oke. Jadi kita milih untuk ngambil itu. Ya. Nih. Ini ya latar belakangnya ya, karena trennya tadi ya. Iya, Ibu. Fashion. Oke. Terus kenapa namanya itu? Namanya apa tadi? Kebetulan ini bisnis saya sama abang saya, Ibu. Jadi kita berdua emang benar-benar into fashion gitu. Ya, ini emang sudah ada, brandnya sudah ada ya? Udah ada, Bu. Oke. Jadi kita bikin karena ketertarikan kita pada fashion streetwear. Karena sekarang lagi rame gitu, ada event-event udah banyak gitu, Bu, untuk kalangan Gen Z, Urban Sneaker Society atau Jacklot. Itu brand-brand streetwear itu selalu banyak di situ, Bu. Iya, oke. Ya ini ya, ini desainnya ya. Iya. Oke. Itu inian logo brandnya, Bu. Ya, fashionnya apa aja nih? Sekarang sih baru kaos ya, Ibu, kaos oversize gitu. Oke. Nah, oke lanjut. Jadi brand kami ini baru berfokus di kaos-kaos oversize gitu, Bu, dengan grafik-grafik yang kita pilih. Jadi untuk bahannya kita ada bahan tertentunya, Bu, jadi nggak asal bahan kaos gitu. Terus ada nanti di tiap produk itu ada temanya gitu, Bu, jadi kita tiap mau launching produk pasti ada temanya gitu. Jadi nggak asal pilih desain. Target pasar kita itu untuk kelompok konsumen yang berpendapatan menengah ke bawah dengan kebutuhan pasar yang mementingkan fashion gitu, Bu. Oke. Ini desainnya di setiap kaos ya? Iya, Ibu. Oh ya, jadi setiap kaos ada cetakannya lah ya, sablonannya ya, desainnya ya? Iya, Ibu. Oh
Oh, ini kayak ini contohnya ya. Iya, betul. Hmm, ya, oke. Nah, ini ngambil bahannya di mana? Apa di Tanah Abang juga seperti kelompok yang tadi? Ngambil bahan ini kaos. Kalau kita sih enggak sih Bu, kita ngambil di aduh nama daerah di Bogor Ibu. Kain Jadi ya? ada Ini ngambil kain atau sudah kaos? Sudah bentuk sudah kaos? kaos Ibu, Sudah sudah kaos, kaos. tinggal sablon. Iya, tinggal sablon. Jadi beda vendor gitu Bu, Iya, dari iya. kaos sama ininya. Yang sablonnya sablon sendiri atau di tempat sablon? Di tempat sablon Bu. Oh ya, gitu ya. Iya. Oke. Jadi cuman desainnya aja lah ya intinya ya. Iya, betul. Desainnya aja. Jadi kaosnya ngambil di Bandung, kemudian Mbak Tamara desain, kemudian dicetak di tempat itu sablon, Iya, tukang Ibu. sablon gitu ya. Iya, Oke. Bu. Hmm. Ini untungnya berapa ini? Berapa persen ini keuntungannya? Kita Banyak nggak keuntungannya kira-kira? keuntungannya sih ambil Ngambilnya berapa? 46% Bu tiap 6%. produknya. Oh, oke. Jadi Harganya berapa sih ini satu kaos? satu kaos tuh harganya 150.000 Bu. Ya oke. Ini segmen pasarnya nih coba dijelaskan. Atau targetnya nih, target pemasarannya nih siapa aja? Baik Ibu. Hmm, Jadi segmentasi kami itu membidik segmen kelas atas dan menengah ke bawah untuk kelompok umur 17 sampai 30 tahun Ibu. Dan My Delight ini bisa dipakai untuk anak-anak, remaja atau dewasa. Dan ini juga bajunya unisex, bisa untuk cewek atau cowok. ya, Cuma oke. segmen utamanya sih Gen Z ya Bu, dan millennials. Ya, karena desainnya tadi ya, Iya Ibu. desainnya anak muda, lebih ke anak muda. Kalau orang tua, apalagi mama ini nggak cocok. Iya. Ya, karena ini segmennya, ya nggak apa-apa. Kalian kan mentargetkan ya, kira-kira target ataupun sasaranku nanti siapa sih gitu. Kalau anak muda ya disesuaikan ya dengan desainnya selera anak muda gitu ya. Iya Ibu. Nanti sasarannya misalnya orang tua gitu disesuaikan ya, nggak mungkin orang tua itu gambarnya desainnya seperti tadi ya metal gitu. Iya Kayak Bu, benar Bu. kalau orang tua ya yang kalem-kalem pemandangan alam gitu, Iya. atau gambarnya desainnya itu ya monumen itu Tugu Jogja orang tua itu ya yang klasik-klasik atau sepeda ontel gambarnya gitu deh. Kalau untuk orang-orang tua ya, kalau anak muda ya desainnya yang itu ya yang keren-keren lah gitu ya, sesuai sesuai dengan tren sekarang apa. Iya Ibu, benar. Iya, oke. Targetnya nih. Terus ini coba kan di sini ada keunikan brand dan produk. Nah, uniknya di mana ini? Jadi brand kami itu sebentar Ibu, maaf. Mm-mm. Desainnya itu unik Ibu. Jadi tiap nanti launching produk tuh produknya ini ada ininya sendiri, ada maknanya sendiri tiap Ada desain ciri Ibu. khasnya ya. Iya. Ada temanya lah gitu ya. Iya benar Ibu. Tiap launching produk. Produknya ini limited gitu Bu. Jadi kayak misalnya setiap launching produk ini kita baju cuma ngadain 20 pieces. Jadi nggak banyak gitu Bu. Iya, oke. Yang mendesain itu siapa? Ya, kakaknya Eh, Mbak Tamara atau saudaranya? Berdua Ibu. Oh, berdua. Oh, pakai aplikasi apa biasanya desainnya? Kepo nih, pengen tahu. Biasa sih Hah, di aplikasi apa? Canva bisa gitu Ibu. Pakai apa? Di Canva. Cuma itu Terus? kita ini lagi setiap desain itu nanti pas mau sablon itu diseleksi dulu Ibu. Kadang ada beberapa gambar yang memang nggak bisa bukan nggak bisa karena nggak bisa disablon, tapi karena ini kayak nggak boleh gitu kayak gambar Oh, ada gambar-gambar dilarang ya? tertentu yang dilarang ya Ibu. Dilarang ya? Baju. Oke. Apalagi unsur SARA ya, mana sih? Iya Bu. Ya, oke. Ya, buat desain yang bagus ya.
yang Iya, belum Bu. ada sebelumnya gitu. Jadi konsumen kan tertarik ya, Iya. harus membeli. Ada promonya nggak, diskonnya nggak? Seperti kalau di Malioboro tuh kan ada diskon tuh. Beli Kalau saat apa? ini sih enggak, Ibu. Belum ya, Iya, belum. baru merintis usaha. Iya. Baru berapa bulan ini usahanya? Sebenarnya sih udah lumayan Mm-mm. ya setahun lah, Bu. Atau tergantung pesanan? Enggak sih, Bu. Kita Oh, jadi jalannya organik aja, Ibu. Kita bukan mm-mm. yang promosi besar-besaran atau marketingnya ini. Atau kalau ada pesanan open PO, bikinin dong desain kayak gini, misalnya yang ada kelompok pecinta alam atau kelompok apa, organisasi apa, desainnya kayak gini dong, pesan kaos dong gitu. Udah nggak pernah kan dapat pesanan? Enggak fokus begitu sih, Bu. Jadi ini emang benar-benar ini sendiri desain sendiri, bukan kita nerima pesanan orang, nerima desain orang gitu, Bu. Oh, oke ya. Tapi dikembangkan ya nanti ya ke depannya ya. Iya, Itu Ibu. adalah strategi pemasaran gitu yang bagus gitu ya, sehingga banyak peminatnya dan tertarik menerima dong. Ini menerima pesanan gitu atau gimana. Jadi bisa lebih banyak itu misalnya anak-anak kuliah atau kampus yang mau pergi wisata ataupun ada kegiatan organisasi apa gitu, butuh kaos, pesen dong di tempat saya kan bisa, misalnya di Asmi itu pesen tempat saya dong nanti ada diskon gitu, bisa kan promo gitu ya. Desainnya seperti apa nih? Nah, sedia desain juga gitu ya. Kita bisa lo mendesainkan. Nah, kalian maunya apa gitu. Nah, nanti ada promo nih, sekali beli misalnya 10 atau 20 nanti bonus atau diskon sekian persen gitu, setiap pembelian berapa gitu kan. Itu juga bisa menarik ya, Iya, Ibu. konsumen atau pembeli ya untuk membeli gitu. Dipromosikan nih bagus juga ya. Seperti kaos Dagadu yang di Jogja, terus kaos apa tuh? Saingannya Dagadu ya. Itu ada kaos-kaos yang itu emang mereka promosinya bagus sekali ya. Sehingga ya usahanya bisa besar ya. Yang awalnya kecil hanya sekelompok mahasiswa, lama-lama bisa menjadi terkenal gitu ya. Karena itu promosinya mereka kuat. Nah, itu ya. Jadi kalau sebagus apapun usaha atau produknya gitu, berkualitasnya bagus, tapi promosinya kurang ya, produk tersebut tidak akan terkenal di masyarakat, dan masyarakat juga tidak tahu bahwa kita tuh memiliki produk bagus, berkualitas bagus karena kurang promosi tadi ya. Nah, promosi itu penting banget ya di media sosial, kan sekarang banyak media tuh, media sosial ya, TikTok, Instagram, nah, di situ posting-posting aja di situ ya gitu. Kemudian kita suruh tuh misalnya siapa gitu yang orang-orang endorse gitu ya, kita suruh pakai kaos gitu. Nah, ini aja pakai gitu misalnya, contohnya ya gitu. Misalnya misalnya Bu As ya, ke Prodi Asmi aja pakai misalnya pakai kaosku loh gitu ya. Kalian mahasiswanya masa nggak mau beli gitu ya, ini apa pejabat-pejabat aja pakai kaos. Misalnya contoh, misalnya Pak Rudi aja pakai kaos, Rudi apa Pak Dekan pakai kaosku nih, produkku nih ya, bangga dong foto sama Pak Rudi misalnya ya, Pak Durianto Iya, Ibu. kan. Kasih satu lah dia nih, Pak, ayo Pak nih, pakai Pak, foto bareng-bareng nih, tuh lihat nih, Pak Dekan aja pakai kaos produkku nih, masa kalian nggak mau beli. Nah, misalnya contoh upload lah di TikTok, di Instagram, contoh ya, contoh gitu. Ya, itu ya. Oke, harus dikuatkan ya, digencarkan promosinya ya, gitu ya. Iya, Ya, Bu. produknya itu dikenal dulu ya, kenal dulu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang ya, kenal dulu nih. Merek apa sih itu gitu ya? Saya aja baru dengar gitu ya. Saya aja nggak pernah dengar gitu. Merek apa sih itu ya? Yang penting eksis dulu nih, namanya terkenal dulu. Nah, orang kan penasaran nih. Oh, katanya bener nggak sih produk kaosnya itu bagus nih? Merek ini loh, brand ini loh bagus nih. Nanti kan orang penasaran ke cobaan nih. Katanya bagus nih, kualitasnya bagus, tapi harganya bersaing loh, harganya nggak terlalu mahal. Nanti kan penasaran. Buat orang penasaran dulu ya. Nah, setelah penasaran kan nanti pengen nyoba nih, coba beli gitu ya.
Ternyata, oh bener nih bagus, harganya murah gitu. Kaosnya adem, bahannya bagus nih, berkualitas. Nanti kan dari mulut ke mulut tuh mereka cerita nih, beli kaos ini aja bagus. Oh, banyak promonya juga, nanti dapat diskon, beli 10 gratis satu misalnya ya, atau beli 5 gratis satu misalnya gitu. Misal, nah gitu kan orang-orang jadi senang. Nah gitu. Dan juga desain-desainnya ya, ciptakan desain-desain yang baru gitu, desain-desain yang tren kekinian. Kalau targetnya anak remaja ya apa sih yang anak remaja suka, warnanya juga ya, jangan terlalu mencolok juga yang disukai anak muda sekarang apa sih gitu ya. Nah trennya sekarang apa sih gitu. Nah itu teman-teman coba untuk membuat kreativitas dan inovasi ya, sehingga produknya itu tidak tidak jenuh orang ya, itu terus desainnya. Nah mengeluarkan desain baru setiap bulan mungkin atau setiap edisi ya, mau launching produk itu mengeluarkan produk dengan desain baru, kan orang akan tertarik gitu ya untuk membeli. Kalau desainnya itu juga sudah bosan ya, kemarin udah pernah beli desainnya itu lagi gitu. Jadi orang tidak tidak apa ya, greget atau peminat lagi untuk beli, oh udah punya gitu. Nah gitu, kalau desainnya muncul terus yang baru seperti handphone juga ya, iPhone ya, seri ini padahal ya itu aja gitu, cuman dia mempromosikan seri ini keluar baru seri ini. Nah orang-orang ya suka belanja kan, aku belum punya ya seri ini, coba beli-beli, nah gitu, padahal ya itu aja dalemannya, kalau dibuka ya itu saja, cuman ada sedikit ditambah inovasi apa gitu ya, jadi orang-orang minat untuk membelinya gitu. Oke, terima kasih kelompoknya Mbak Tamara. Tamara ya. Iya, Oke, iya terima Ibu. kasih, bagus sekali ya, inovasinya ini dikembangkan dan bisnisnya ini, usahanya ditingkatkan lagi ya dari sisi Baik, Ibu. tingkatkan lagi, mudah-mudahan usahanya dari kecil ini menjadi besar ya. Amin Ibu. Ya untuk kelompoknya Mbak Tamara dan teman-teman. Ini saya kasih nilai 97. Terima kasih Ibu. Oke, langsung saya nilai saja. Semuanya nilainya A, semuanya bagus-bagus. 97. Cuman poinnya saya nilai kan ada ini, rapi apa enggak proposalnya, bagaimana menyampaikan ini proposalnya gitu ya, kemudian kreativitasnya gitu. Oke, Tamara. Terus siapa lagi? Mbak Tamara? Rohima Ibu. Rohima. Dua 23 Ibu. Rohima ya. Ya. Terus siapa lagi? Rohima. Sela Dara Bu. Saudara Bu. 24. Nomor 24. Kurang berapa kelompok lagi nih yang belum? Di sini yang belum kelompok berapa aja? Kelompok 10 Bu. 9 10 Bu. Kenapa balik lagi nih? Tadi nomor berapa? Kembali lagi saya ini. 24 Bu. 24. Sela Dara ya. 97. Oke, terus siapa? Marlinda Ibu. Nomor? Saya lihat yang kosong-kosong nih. Berarti belum. Itu 51 Bu. 51. Semuanya nilainya A. Mahasiswa saya. 97. Bagus-bagus ya ide bisnisnya. Ditingkatkan ya teman-teman. Oke, terus apa lagi? Udah semua? Ada yang belum? Udah Ibu. Ini udah semua. Oke, terima kasih kelompok ini. Kelompok berapa tadi? 13 Ibu. 13 ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisnisnya semakin maju dan berkembang sukses selalu ya. Amin Terima Ibu. kasih. Terima kasih Ibu. Oke, next kelompok